Dalam tafsir Ad-Durrul Mansur, Asyuti menjelaskan akhir kehidupan umat manusia di muka bumi ini adalah tegaknya apa yang Allah inginkan dan menjadi tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadirkan manusia di muka bumi. Sehingga dalam penafsiran itu berbeda dari umumnya yang kita ketahui selama ini, bahwa akhir dan ujung kehidupan dunia adalah kehancuran, kemaksiatan, keburukan. Tapi dalam tafsir itu dikatakan terkait ayat ini bahwa bumi ini akan sampai pada kesempurnaan. Keinginan apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quran terwujud dalam kehidupan manusia. Sehingga ketika seluruh rahasia alam di muka bumi ini tersingkap, pengetahuan manusia sampai pada puncak dari kesempurnaannya, maka bumi ini tidak akan bisa mengantarkan manusia pada kehidupan yang lebih lanjut. Maka pada saat itulah terjadi kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilaful laili wan nahar la'ayati liulil albab. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Alhamdulillahillazi anzala nuran wa hudan linnas wa bayyinat. Alhamdulillahillazi ja'alana minal khairil makhluqat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa tarhamta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita menundukkan diri kita, meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat yang paling baik untuk kita bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tali tempat bergantung harapan kecuali hablullahil matin. Tidak ada harapan yang paling mulia kecuali mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya. Kita menyaksikan pada kondisi kehidupan umat muslim di dunia, kita bersedih bagaimana saudara-saudara kita di Palestina dihempaskan kehidupannya, dihancurkan harapannya, dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dan betapa banyak saudara-saudara kita yang terbunuh dengan kesia-siaan, dengan kezaliman yang luar biasa. Kita saksikan juga saat ini di Sudan misalnya, betapa banyak saudara-saudara kita yang muslim, nyawa mereka hilang sia-sia. Di banyak tempat negara-negara muslim, keadaan kehidupan saudara-saudara kita sesama kaum muslimin tentu menyedihkan hati kita. Di Afghanistan, di Irak, dan beragam negara muslim lainnya. Sementara di satu sisi kita menyaksikan ada banyak negara-negara kaya dari kaum muslimin yang tidak peduli dengan keadaan kaum muslimin ini. Kita bersedih dan kita hanya mampu untuk mendoakan saudara-saudara kita. Tetapi apakah ini semua akhir dari segalanya?
Allah Subhanahu wa taala pada surah Al Imran berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, wa liya'lamallahu allazina amanu wa yatakhiza minkum syuhada, wallahu la yuhibbuz zalimin." Pada surah Al Imran ayat 140 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia sehingga orang-orang beriman mengetahui, dan kami jadikan sebagian dari orang-orang beriman itu mengalami kesyahidan, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai kezaliman. Dalam perjalanan sejarah umat manusia kita menyaksikan pergiliran rezim dari satu rezim pada rezim yang lain. Satu penguasa datang digantikan penguasa yang lain. Inilah hukum kehidupan. Allah mempergilirkan semua itu. Tidak selamanya kekejaman, kezaliman akan mampu berkuasa, karena sifat-sifat yang seperti ini, tindakan-tindakan yang seperti ini tentu tidak berkesesuaian dengan hukum alam semesta. Manusia secara fitrah menginginkan kehidupan yang damai. Manusia secara fitrah menginginkan kebaikan, menginginkan kepersahabatan, menginginkan cinta kasih di antara sesama manusia. Perbedaan-perbedaan yang ada adalah hal yang alamiah, yang tidak mungkin manusia dapat menghilangkan perbedaan yang ada. Perbedaan adalah hukum dari bagian hukum alam semesta ini. Karena itu kesedihan kita, Allah nyatakan kaum demi kaum akan berganti. Orang-orang yang zalim pada akhirnya akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada surah Asy-Syu'ara ayat 227 berfirman, "Wa sayalamuna allazi zalamu ayyamun kalabin yang kalibun." Dan akan orang-orang zalim itu akan mengetahui pada ujung mereka kembali. Allah sudah menyatakan kita dalam kehidupan ini tidak akan selamanya hidup. Kehidupan ini tidak lain adalah bagian dari upaya kita untuk kehidupan berikutnya. Salah seorang ulama menyebutkan salasatul qadawat, ada 3 penghakiman. Yang pertama 2 di dunia dan 1 di akhirat. Yang pertama adalah qadawatul bainan nas, adalah penghakiman di antara sesama manusia. Dan pada bagian yang pertama ini manusia mungkin saja berdusta. Ada banyak orang yang melakukan kejahatan tapi tidak mendapatkan hukuman, bahkan mendapatkan kebebasan dari hukum. Sementara kita saksikan ada orang yang tidak melakukan kezaliman justru mendapatkan hukuman. Tapi ini adalah hukum dunia yang sangat relatif dan alamiah. Tetapi 2 hukum berikutnya tidak mungkin dilewati oleh manusia. Al-qadawatul qalbiyah, penghakiman hati manusia. Setiap manusia memiliki hati. Bagaimanapun dia berusaha untuk mengingkari kejelekan, kezaliman, maksiat yang dia lakukan dan berusaha menutupinya, tetapi hatinya terus menggedor dirinya. Hatinya tidak akan mungkin menerima keburukan dirinya. Betapa banyak misalnya kita saksikan orang-orang yang mengakhiri hidupnya karena kezaliman-kezaliman dirinya sendiri yang tidak dapat pada akhirnya dia tanggung. Betapa banyak tentara-tentara Zionis yang memilih bunuh diri atau menjadi gila karena dia sadar bagaimanapun itu adalah tindakan-tindakan kezaliman. Ini pengadilan kedua yang tidak mungkin. Setiap orang punya pengadilan itu di dalam diri mereka. Dan pengadilan yang ketiga yaitu mahkamatul fi yaumil qiyamah atau qadawatul yaumil qiyamah, yaitu penetapan, penghakiman nanti di akhirat yang tidak seorang pun mampu melewatinya. Jadi karena itu setiap kezaliman yang kita lakukan hendaklah segera kita bertobat. Dalam Wasoya, kitab Wasoya Ibn Arabi mengatakan, sekiranya kamu melakukan keburukan pada satu tempat, segerakanlah melakukan kebaikan pada tempat itu,
dengan pakaian yang sama yang kamu lakukan maksiat. Kenapa? Karena kelak Allah akan membangkitkan semuanya untuk menjadi saksi bagi perbuatan kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kullama nudijat juluduhum badalna ghairal juludan ghairahu." Atau Allah mengatakan yauma, pada hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menutup pembicaraan kita, lisan kita. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana Allah menutup pembicaraan kita, lisan kita, dan tangan-tangan kita, kaki-kaki kita. Bahkan itu sebagai contoh, kata dia sebagian mufassir, tapi semua yang ada di sekitar kita menjadi saksi atas tindakan kita. Jadi karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan pada ayat ini, "Wasayalamun allazi zalamu ayyamun kalabin yang kalibun." Orang-orang yang zalim itu akan tahu kemana mereka akan kembali dan berakhir. Tetapi pada saat yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan pada surah Al-Anbiya, Allah mengatakan pada ayat 105, "Walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikri annal ardo yarisuha ibadiyas salihun." Dan telah kami tetapkan pada kitab Zabur dengan sebagian penjelasan bahwa bumi ini akan kami wariskan pada hamba-hamba kami yang saleh. Menarik, dalam tafsir Ad-Durul Mansur, Asyuti menjelaskan akhir kehidupan umat manusia di muka bumi ini adalah tegaknya apa yang Allah inginkan dan menjadi tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadirkan manusia di muka bumi. Sehingga dalam penafsiran itu berbeda dari umumnya yang kita ketahui selama ini, bahwa akhir dan ujung kehidupan dunia adalah kehancuran, kemaksiatan, keburukan. Tapi dalam tafsir itu dikatakan terkait ayat ini bahwa bumi ini akan sampai pada kesempurnaan. Keinginan apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quran terwujud dalam kehidupan manusia. Sehingga ketika seluruh rahasia alam di muka bumi ini tersingkap, pengetahuan manusia sampai pada puncak dari kesempurnaannya, maka bumi ini tidak akan bisa mengantarkan manusia pada kehidupan yang lebih lanjut, maka pada saat itulah terjadi kiamat. Jadi menarik, ini berbeda dari apa yang sering kita dengar, bahwa selama ini bumi akan hancur karena keburukan tindakan manusia. Tapi dalam penafsiran ayat ini ditegaskan Allah mengantarkan bumi ini sampai pada tujuannya, puncak pelayanannya pada kehidupan manusia, dan manusia akan berada pada kebaikan, pada kesempurnaan, pada penebaran kasih sayang, pada saat dimana keadilan kemudian terjadi bagi seluruh manusia. Karena itu dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kamu tunggu untuk mengeluarkan sedekahmu sampai pada saat dimana tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah. Itu saat-saat dimana keadilan keekonomi telah terjadi. Dan Allah kemudian menjanjikan juga pada surah Al-Qasas ayat kelima, wa nuriddu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan Allah menguatkan orang-orang yang dahulunya dilemahkan atau berada dalam keadaan lemah di muka bumi ini, dan Allah akan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin di muka bumi dan menjadikan mereka sebagai pewaris dari bumi ini. Kita berharap tentu suatu masa itu terjadi dalam kehidupan kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi seluruh kaum muslimin, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah untuk menjaga alam ini, menjaga dunia ini. Keadaan yang terjadi saat ini karena kepemimpinan yang terjadi di muka bumi ini bukan berada di tangan orang-orang yang soleh, tapi di tangan oleh orang-orang yang salah. Sehingga keadilan tidak terjadi dalam kehidupan ini. Kapitalisme luar biasa, kekuasaan berada pada satu kelompok orang, bahkan nilai manusia tidak lebih berharga dari barang tambang yang ada. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala buat terjadi perubahan kehidupan ini, keadilan ditegakkan. Kita memohon pada Allah kemakmuran terjadi di antara manusia, kasih sayang dan cinta kasih menebar di seluruh penduduk bumi ini, sehingga kehidupan menjadi lebih baik.
Mudah-mudahan dalam kehidupan ini kita menyaksikan keadaan ini dan Allah Subhanahu wa taala membantu seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Barakallahu wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi ilahil alamin Nabil Qasim Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta wa tarhamta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala ta'ala fi kitabihil azim inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ala ashabihil ajma'in al-muntajabin. Ayuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita tundukkan hati kita. Kita tengadahkan tangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akui kelemahan diri kita. Allahumma ya Allah, pada kesempatan yang mulia ini, di hadapan curahan hidayah-Mu ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan untuk seluruh kaum muslimin. Ya Allah, sebagaimana Nabi-Mu bersabda, bukanlah bagian dari golonganku yang tidak memperhatikan saudara-saudara seimannya ya Allah. Allahumma ya Allah, kami merupakan golongan dari Nabi-Mu ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah agar Engkau baikkan keadaan kaum muslimin di seluruh dunia ya Allah. Baikkanlah keadaan kami ya Allah, keadaan kehidupan kami. Curahilah rahmat-Mu untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, berikanlah kebaikan yang banyak untuk kehidupan rumah tangga kami ya Allah. Lindungilah pasangan kami, anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehat. Allahumma ya Allah, jadikan anak-anak kami mutiara yang menghiasi pandangan kami, khususnya di saat-saat tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika kami telah tiada ya Allah, ukirlah nama kami di hati anak-anak kami, sehingga mereka tidak lupa mendoakan kami. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan dalam kehidupan ini ya Allah. Berikan kekuatan bagi kami untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik, amal-amal soleh, untuk memperhatikan saudara-saudara kami yang dekat maupun yang jauh, mendoakan saudara-saudara kami yang dalam keadaan kesulitan pada saat ini. Allahumma ya Allah, kami memohon kemudahan dalam setiap kesulitan kami, kelapangan dalam setiap kesempitan kami, kemudahan dalam setiap kesulitan yang kami hadapi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibad da'wat faya qadiyal hajat. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.